Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pelajaran studi Al-Quran. Yang pertama ialah tentang pengertian aqsam. Al-aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam, artinya sumpah. Lafal asli sumpah adalah aqsama atau akhlafa, dengan menyebutkan muqsam bih dengan perantara huruf ba, lalu menyebutkan muqsam alaihnya yaitu jawab qasam. Adapun unsur-unsur aqsam itu ialah struktur aqsam terdiri dari 3 unsur, yaitu sighat qasam, muqsam bih dan muqsam alaih. Berikut penjelasannya ialah yang pertama, sighat muqsam adalah sighat yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah baik dalam bentuk fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai menggantikan fi'il qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Dan yang kedua ialah muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah, sumpah dalam Al-Quran. Ada kalanya dengan memakai nama Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya menggunakan nama-nama ciptaannya. Yang ketiga ialah muqsam alaih. Muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah, yaitu berupa ucapan yang ingin diterima atau dipercaya oleh orang yang mendengar, lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Muqsam alaih ini dinamakan juga dengan jawab al-qasam. Inilah sebenarnya yang terjadi tujuan dari sumpah itu sendiri, yaitu membenarkan dan menguatkan berita yang disampaikan. Adapun juga jenis-jenis qasam itu, yang pertama qasam zahir adalah sumpah yang secara jelas menyebutkan fi'il qasam dan menyebutkan muqsam bih, dan ada juga fi'il qasam yang berbohong seperti pada umumnya cukup dengan menyebutkan huruf ba, waw atau ta. Kadang huruf la an-nafiyah yang menunjukkan pengingkaran dimasukkan ke dalam fi'il qasam di beberapa tempat. Dan yang kedua qasam mudmar atau yang tersembunyi, yaitu kalimat sumpah yang tidak secara jelas menyebut fi'il qasam ataupun muqsam bih, tapi hanya ditunjukkan oleh lam ta'kid yang masuk ke dalam jawab qasam. Faedahnya atau manfaat qasam yang pertama, apabila berita itu sampai pada pendengar, dia tidak menolak, tentunya berita tersebut dapat diterima dan dipercaya karena telah diperkuat dengan sumpah, apalagi dengan menggunakan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa pembawa berita akan merasa lega karena telah menyampaikan berita dengan diperkuat sumpah atau dengan beberapa takkid atau penguat. Hal ini sangat berbeda apabila membawa berita dengan tidak menggunakan aqsam atau sumpah. 3, dengan bersumpah memakai nama Allah atau bersifat-sifat Allah, maka hal ini sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan nama selaku zat yang digunakan sebagai penguat sumpah. Sekarang materi yang kedua menjelaskan tentang pengertian amsal. Amsal dapat diartikan sebagai contoh peribahasa, teladan atau cerita perumpamaan. Secara istilah, matsal dalam ilmu sastra adalah ungkapan kalimat yang dihakikatnya dan terkenal. Amsal Al-Quran merupakan perumpamaan yang mengandung pesan-pesan di dalam Al-Quran. Perumpamaan ini mengumpamakan sesuatu yang tidak nyata atau abstrak dengan sesuatu yang nyata atau konkret yang telah diketahui secara yakin oleh indera manusia. Hal ini dikarenakan adanya tujuan agar pesan-pesan itu mudah dimengerti dan mengena kepada penerima pesan. Jadi dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran merupakan ungkapan-ungkapan yang berisi perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalamnya terdapat pesan, hikmah maupun pelajaran untuk menyentuh hati dan menjadi pengingat
karena telah memberikan kesan dan pesan yang indah dan mudah dipahami oleh penerima. B. Manfaat amsal itu yang pertama menjelaskan suatu yang abstrak menjadi bentuk yang nyata sehingga mudah dipahami oleh manusia. Dan yang kedua, mengemukakan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang ketiga, menyatukan makna dalam suatu ungkapan yang jelas, indah dan menarik. Dan yang keempat, melarang atau menjauhkan tanfir, sesuatu yang perbuatan yang dilarang. Yang kelima, memberikan pujian kepada orang yang diberi matsal. Dan yang keenam, mencela kepada orang yang diberi matsal. Selanjutnya tentang pengertian ilmu qiraat. Secara etimologi, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan yang memiliki arti bacaan makna, asalkan juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam Al-Budur Al-Zahirah fi Qira'atil Al-Ashyar Al-Mutawatirah, juga dikutip oleh Ahmad Fatani dalam bukunya Qaidah Qiraah 7, Qiraah atau Qiraah Sab'ah. Imam Ali Al-Sabuni mengemukakan definisi tentang qiraat, yaitu suatu mazhab tertentu tentang cara pengucapan Al-Quran. Dianut seseorang iman qiraat yang berada dengan mazhab lainnya berdasarkan sanad-sanad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi yang dikemukakan oleh Ali Al-Sabuni senada dengan pendapat Manna Al-Qattan dalam Mubahis fi Ulumil Quran. Mereka menyimpulkan bahwa qiraat tidak hanya sebatas ilmu, tapi telah menjadi mazhab tertentu pada ulumul Quran. Definisi ini masih memiliki kekurangan karena mendekati makna ilmu tajwid. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ulama, meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun intinya pengertian memiliki tujuan yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa cakupan qiraat itu adalah yang pertama, yang dimaksud dengan qiraah yaitu cara mengucapkan lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan diucapi oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian beliau mentakrirkannya. Yang kedua, cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran baik itu secara hafz, isbat, taskin, tahrif, fas, wasl, ibal dan lainnya sebagainya yang diucapkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, qiraat Al-Quran tersebut diperoleh berdasarkan periwayatan dari Nabi sampai kepada imam-imam qiraat. Dan yang keempat, qiraat Al-Quran ada kalanya hanya memiliki satu versi qiraat saja dan ada kalanya memiliki beberapa versi qiraat. Di sisi lain, ada kalanya para ulama bersepakat terhadap versi qiraat tertentu dan ada kalanya terjadi ikhtilaf secara singkat. Qiraat meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in mengajarkan Al-Quran di berbagai kota, menyebabkan timbulnya berbagai qiraat. Perbedaan pembacaan antara satu qiraat dengan lainnya bertambah besar pula sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, sehingga para ulama menulis qiraah ini dan sebagiannya menjadi masyhur sehingga lahirlah istilah qiraah 7, qiraah sabah, qiraah 10 dan qiraah 14. Adapun imam dan ahli qiraah yang dipercaya dan diikuti kebanyakan orang. Selanjutnya yang terakhir tentang pengertian nasikh dan mansukh. Menurut bahasa, nasikh memiliki arti yang sama dengan izalah, yaitu menghilangkan. Sedangkan menurut istilah nasikh adalah membatalkan atau menghapus. Dalil hukum syara' dengan dalil hukum syara' lain yang datang setelah dalil hukum yang dihapus tersebut. Ditinjau dari segi bahasa, mansukh berarti penghapusan, penghilangan atau perpindahan.
Sedangkan dari segi istilah menegaskan bahwa mansukh adalah hukum syara' yang berasal dari dalil syara' awal yang belum diubah dengan cara dibatalkan dan diganti dengan hukum yang berasal dari dalil syara'. Berikutnya menurut Al-Qattan, dalam nasakh terdapat syarat-syarat yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terkait dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan nasakh. Kemudian adapun rukun-rukun nasakh, yaitu adat nasakh adalah pernyataan yang menunjukkan adanya perbatalan hukum yang telah ada. Nasikh yaitu dalil yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang menghapusnya. Mansukh yaitu yang ketiga, mansukh yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Dan keempat, mansukh ain yaitu yaitu orang yang dibebani hukum. Cukup sekian dari presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.